Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ayu Rizky. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video sederhana aku ya. Alhamdulillah, share lagi aktivitas aku sebagai seorang IRT yang tinggal di desa. Oke teman-teman, seperti janji aku di video aku yang sebelumnya, aku itu habis belanja bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Bahan-bahan kayak bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, jahe, dan ada juga kemiri ya teman-teman. Kemirinya sebelumnya udah aku sangrai dulu ya teman-teman, jadi siap olah aja gitu ya. Nah jadi teman-teman, di video kali ini aku akan share aktivitas aku atau kegiatan aku. Aku itu mau bikin bumbu dasar gitu ya teman-teman, karena ini momen yang pas gitu ya teman-teman, karena sebentar lagi kan menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa ya teman-teman. Jadi menurut aku bumbu dasar ini tuh membantu banget ya teman-teman untuk kita sebagai ibu rumah tangga, biar pekerjaan atau masak itu lebih cepat dan praktis gitu ya. Dan pastinya lebih hemat waktu ya teman-teman, apalagi kalau misalkan sahur itu kan kadang kita suka kesiangan gitu ya. Mungkin karena kecapean ya, di siang harinya itu kan aktivitas juga selalu ada ya teman-teman, gak pernah ada habisnya. Begitupun untuk masak persiapan buka puasa ya teman-teman, pastinya di saat keadaan kita tuh lagi menjelang maghrib itu biasanya kerasa lemes gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan udah tersedia bumbu dasar ini tuh, masak juga jadi lebih cepet, hemat waktu pokoknya lah ya teman-teman ya. Jadi kali ini tuh aku mau bikin bumbu dasar putih sama bumbu dasar merah gitu teman-teman. Bumbu dasar kuningnya itu sebenarnya tadinya aku pengen bikin, tapi ternyata bahan-bahannya itu aku tuh kurang dan aku tuh mager gitu ya, pengen keluar lagi beli karena di luar itu di tempat aku lagi hujan gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, seadanya aja bumbu yang ada ya teman-teman, maksudnya bahan-bahan yang ada. Aku itu baru bisa bikin bumbu dasar putih dan merah aja ya teman-teman. Nah tadi sebelumnya itu ya teman-teman, aku itu persiapkan dulu, kayak aku nimbang-nimbangin dulu si bawang-bawangnya ya, sama kemiri juga. Jadi aku tuh jujur ya teman-teman, aku tuh baru pertama kali loh bikin bumbu dasar ini, dan referensi aku juga tetap ya Mbah YouTube. Jadi banyak sebenarnya teman-teman referensi aku, banyak channel juga yang aku tonton, mana yang pas gitu menurut aku. Jadi ini sih sesuai versi masing-masing aja ya teman-teman. Aku sih yakin teman-teman Bunda Mams di luar sana pasti ada juga yang udah lebih jago ya bikin bumbu dasar ini. Karena aku tuh baru pertama kali juga teman-teman. Jadi aku tuh ini bumbu dasar putihnya aku cuman menggunakan bawang merah, bawang putih, sama kemiri aja ya teman-teman. Tadi tuh sekitar bawang merah 200 gram, bawang putih 100 gram, kemiri 50 gram, dan minyak gorengnya itu 200 ml. Oh ya, tadi sebelum di blender udah aku cuci bersih semua ya teman-teman bahan-bahannya. Nah ini udah selesai aku blender ya teman-teman. Tadi itu kemiri, bawang merah, sama bawang putih. Nah teman-teman, jadi bumbu dasar ini tuh bisa awet atau tahan lama gitu ya di kulkas, 1-2 minggu, bahkan sampai 1 bulan ya teman-teman, tergantung kita cara memasaknya ya teman-teman. Dan selain cara memasak yang benar, harus sampai benar-benar mateng, kunci awetnya juga ada di minyak sayur ya teman-teman. Jadi minyak sayurnya itu tadi aku menggunakan kurang lebih sekitar 200 milian gitu ya. Nah nanti juga aku tulis resep lengkapnya di description box ya teman-teman. Ini ditumis ya teman-teman sampai si minyak sayurnya itu udah ada di atas gitu ya. Pokoknya udah kelihatan gitu. Nah warnanya juga udah berbeda gitu ya teman-teman. Nah jangan salpok ya teman-teman, itu tuh wajan aku sebenarnya pas aku numis bumbu itu tuh nggak gosong, cuman itu tuh kayak nempel gitu loh di wajannya. Maklumlah itu wajan teflon aku udah lama banget ya teman-teman. Tapi sebenarnya itu udah matang ya teman-teman, minyaknya juga udah keluar dan si warnanya juga udah berubah. Cuman itu nggak gosong ya teman-teman. Nah dilanjut lagi, aku mau bikin bumbu dasar merahnya ya teman-teman. Sama aja sih, pakai bawang merah, bawang putih, kurang lebihnya itu 200 gram sama 100 gram gitu ya teman-teman. Nah untuk kemirinya di sini aku cuman pakai 10 butir aja ya teman-teman. Nah itu tuh minyak sayurnya itu agak banyak sedikit ya teman-teman untuk bumbu dasar merah ini, yaitu sekitar 250 ml ya, atau 1 gelas lebih gitu ya untuk gelas belimbing. Nah cabenya tergantung kita ya teman-teman. Kalau misalkan kita pengen lebih pedas lagi, cabenya lebih banyak lagi ya. Di sini karena aku nggak mau bikin yang terlalu pedas banget,
Jadi di situ aku cuman menggunakan cabai keriting aja ya teman-teman. Karena aku tuh kelupaan untuk beli cabai merah besar ya. Pokoknya ini disesuaikan sama selera masing-masing aja ya teman-teman. Jadi aku cuman menggunakan cabai keritingnya itu nggak terlalu banyak juga sih. Aku cuman beli 1/4 gitu. Nah, kalau untuk bumbu dasar merah di sini aku menggunakan jahe sekitar 3 cm dan lengkuas sekitar 2 cm ya teman-teman. Dan semuanya aku masukin dan di blender halus juga ya. Nah, kalau untuk bumbu dasar putih, kalau teman-teman suka bisa nyampurin jahe juga. Itu sih tergantung masing-masing selera ya teman-teman. Cuman aku itu di sini bikin bumbu dasar putihnya itu nggak pakai jahe ya teman-teman. Jadi cuman bawang merah, bawang putih sama kemiri aja. Nah, dilanjut lagi ini aku menumis bumbu dasar merahnya. Di sini wajannya aku ganti ya teman-teman sama wajan jadul. Karena yang tadi itu masih panas gitu ya, jadi aku biarin di teflonnya ya, tapi sama sekali bener nggak gosong teman-teman. Jadi aku tuh nunggu biar agak dingin gitu baru aku pindahin ke dalam wadah gitu ya. Nah, ini sama aja ditumis bumbu dasar merah ini sampai matang ya teman-teman, sampai minyaknya tuh keluar dan bisa dilihat nanti perbedaan warnanya itu ya teman-teman kalau misalkan udah mateng. Karena kalau kita masaknya itu bener sampai mateng itu insya Allah bisa tahan lama ya teman-teman, awet sampai 1 bulanan kurang lebih ya. Nah, di sini juga tuh agak nempel-nempel gitu loh teman-teman ke wajannya, karena ini kan nggak pakai campuran air sama sekali ya. Tapi ini tuh bener-bener nggak gosong teman-teman. Jadi itu tuh cuma nempel gitu ya teman-teman, terkesannya tuh kayak gosong gitu, padahal enggak. Nah, ini lanjut mau aku pindahin ke dalam wadah kedap udara ya teman-teman. Pokoknya wadahnya itu harus rapet tutupnya teman-teman, jangan logor gitu, karena itu juga kunci dari awetnya bisa tersimpan tahan lama di kulkas ya teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget ya teman-teman, bumbu dasar ini tuh kunci memasak cepet dan praktis ya. Untuk bumbu dasar putih itu bisa buat kita masak aneka tumisan, semur, sayur sop, opor, nasi goreng. Terus kalau untuk bumbu dasar merah bisa untuk kita masak balado, sambal goreng, nasi goreng. Pokoknya banyak banget ya teman-teman yang bisa dipakai buat masak ya bumbu dasar merah putih ini. Mungkin di lain waktu juga aku bakalan coba bikin bumbu dasar kuning ya teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai bikin 2 bumbu dasar, yaitu bumbu dasar merah dan putih. Jujur di sini aku baru pertama kali bikin ya teman-teman. Kalau teman-teman Bunda Mams ada yang udah lebih paham, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar aku. Nah teman-teman, sebenarnya ada sisaan bawang gitu ya sedikit lagi. Terus ya udahlah aku bikin sambal cocolan gitu pakai tomat. Ini udah aku campurin rasa ya teman-teman. Aku pakein terasi, mecin, garam, gula kayak gitu. Jadi aku juga sebenarnya sering bikin kalau untuk sambal ini ya teman-teman. Ini tuh kalau misal kita mau makan tinggal dicocol aja gitu ya. Nah, ini penampakannya. Ini tuh udah enak banget teman-teman, sama ya aku tumis juga sampai mateng. Jadi kalau misalkan makan aku nggak perlu bikin lagi sambal, tinggal ngambil aja terus diangetin gitu. Itu juga bisa bikin untuk nasi goreng gitu ya teman-teman, bisa untuk masakan juga sih sebenarnya. Oh ya, itu tuh aku juga pakein ada sisaan cabe gitu ya teman-teman di kulkas ternyata, sama cabe rawit gitu. Pokoknya itu mah kayak sambal biasa teman-teman, kayak sambal tomat atau sambal bawang gitu. Nah, dilanjut ini udah selesai, udah adem, mau lanjut aku tutup yang rapet ya teman-teman, lanjut nanti dimasukin kulkas. Nah, apa kabarnya nih teman-teman Bunda Mams? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan jalan urusannya. Amin, Allahumma amin. Pokoknya dukung terus channel Ayu Rizky dengan cara ketik subscribe, like, komen, dan juga share, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu jika aku upload video terbaru. Oke teman-teman, gak kerasa udah ada di penghujung video aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku tanpa skip-skip. Semoga video aku selalu menginspirasi dan memotivasi, dan selalu ada manfaat yang bisa diambil walaupun gak banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye.